Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kegiatan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan dengan bahasa agama di Balai Yansos PMKS untuk menuju rahmat adalah melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka ibadah kita, sholat kita, sujud kita, takarub kita, tadaruk kita yang kita kerjakan secara istiqomah dengan melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, ini adalah jalan menuju rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menonton kelanjutan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini sekali lagi syukur alhamdulillah, di sore hari ini Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kekuatan ihsan berupa hidayah dan bimbingannya kepada kita, hingga kita mampu menginjakkan kaki atau menginjakkan tempat duduk kita menuju ke Masjid Baitul Jannah ini untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat yang kita jalankan di awal waktu ini betul-betul nyocoki janjinya Rasulullah SAW, melakukan amal yang paling dicintai oleh Allah, melakukan amal yang paling utama, melakukan amal yang paling mendekatkan ke surga, yaitu adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat yang kita kerjakan di awal waktu seperti ini. Maka pun pula mudah-mudahan ini juga menyertakan keistiqomahan buat kita. Sekali lagi menyertakan keistiqomahan kita pada kita untuk melaksanakan apapun amal-amal yang kita lakukan secara istiqomah. Yang kebetulan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada sore hari ini adalah melanjutkan tentang bab istiqomah. Betapa besar jaminan Allah buat orang-orang yang istiqomah. Betapa besar karunia Allah buat orang-orang yang istiqomah. Karena yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 sampai ayat 32, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berkata, apa yang dikatakan orang-orang itu, Tuhan kami adalah Allah. Qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, maka kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, kepada orang-orang yang istiqomah. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Alla takhafu, bergembiralah, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang menanti kalian, dengan surga allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan kepada kalian semua. Maka keistiqomahan ini penting. Kenapa penting? Karena satu ketika Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, beliau berkata, Qultu. Jadi dari Abu Amr, ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, beliau berkata, Qultu, saya berkata, aku berkata, kata Abu Amrah Sufyan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kulli fil Islam, maka katakanlah kepada aku tentang Islam. Katakanlah kepada aku satu perkataan, kulli fil Islam qaulan, katakanlah kepadaku satu ucapan tentang Islam, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang
tidak kepada siapapun menanyakan tentang itu. Maka kemudian qala Rasulullah bersabda, "Qul," katakanlah, ucapkanlah, "amantu billah," aku beriman kepada Allah, "Tsumastaqim," dan kemudian beristiqomah dengan keimanan itu. Apa yang dimaksudkan? Bahwa jikalau kita sudah yakin kita beriman kepada Allah, maka kemudian kita sertakan dengan kelanjutan iman kepada Allah itu apa? Melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah dilarang Allah. Melaksanakan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah. Salah satu sore ini adalah kita melaksanakan sholat asar seperti ini adalah bagian dari apa yang Allah perintahkan, bagian dari apa yang Rasulullah contohkan, dan bagian dari apa yang Rasulullah janjikan buat kita. Kemudian kita istiqomah, tsumastaqamu, kemudian beristiqomahlah. Apa istiqomah itu? Berarti kita tetap melanjutkan apa yang kita lakukan. Dengan apa yang kita lakukan itu ada keseimbangan dan kesinambungan dari apa yang kita lakukan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang lain, qaribu wasaddidu, qaribu bersikaplah seimbang, wasaddidu dan beristiqomahlah. Jadi dalam hidup ini kita diperintahkan untuk seimbang dalam urusan dunia dan akhirat kita, seimbang antara kebutuhan lahir dan batin kita, seimbang dalam urusan yang lain, karena sesungguhnya kita ini bukanlah makhluk bumi yang selamanya di bumi. Kenapa? Manusia itu pertama kali Allah ciptakan di surga, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Kemudian Nabi Adam dan Hawa ditaruh sementara di bumi. Kemudian dengan di bumi ini Adam dan Hawa punya anak keturunan, dan kita semua adalah keturunan dari Nabi. Jadi kalau kemudian orang membanggakan saya adalah Habib, saya adalah keturunan Nabi, maka kita juga keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam dan sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai manusia ini tetap menjaga harkat dan martabat kita sebagai manusia. Maka ketika kita ada di bumi ini, kita di bumi pun hanya sementara, karena bumi tempat kita berpijak ini adalah sebagai bagian dari ladang menuju ke akhirat. Lah, habis kita hidup di bumi, kita dimatikan, dimasukkan ke alam barzah. Dari alam barzah kemudian kita akan dibangkitkan di alam akhirat. Alam di mana? Alam itu langgeng kekal abadi. Tinggal pilihannya ketika di alam akhirat kita kembali ke surga atau malah dilemparkan ke dalam neraka. Ketika kita dimasukkan ke dalam surga, berarti kita menapakkan kaki tetap iman kepada Allah, istiqomah dengan keimanan kita. Maka dengan istiqomah dengan keimanan kita, maka kita tetap melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Apapun yang telah diajarkan oleh Rasulullah, apapun yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, kita istiqomah itu, maka berarti kita akan masuk surga. Tapi jika kita tidak istiqomah, kemudian perintah Allah kita tinggalkan, larangan Allah kita kerjakan, perintah Rasulullah kita tinggalkan, larangan Rasulullah kita kerjakan, maka itu akan menjadi pintu masuk Allah akan murka kepada kita. Dan itulah yang kemudian yang diperintahkan oleh Rasulullah, qaribu, bersikaplah seimbang antara keperluan dunia, keperluan akhirat. Karena apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Dunia ladang menuju akhirat adalah kita diperintahkan seimbang apa? Di satu sisi kita berbekal di akhirat. Di satu sisi kita juga tidak boleh melupakan bagian dari apa yang kita perlu siapkan di dunia ini. Wala tansa nasibaka fid dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Apa bagianmu di dunia? Kita harus bekerja keras di dunia ini. Kita tidak boleh malas-malasan. Kenapa? Karena makhluk yang paling malas itu di depan pintu itu apa itu? Kucing.
Jadi kalau orang sehari-hari tidur aja, berarti dia mengikuti karakter kucing. Kalau malam dia begadang, kalau siang, coba pernah tahu kucing bekerja? Kalau sepanjang hari tidur itu berarti mengikuti kemalasan kucing. Jadi hewan yang paling malas itu kucing. Hewan yang paling rajin itu ayam. Karena begitu ayam keluar dari kandang, ayam akan cari makan. Keluar dari kandang, ini perutnya masih kosong, begitu kembali ke kandang, perut kenyang. Begitu pula burung itu keluar kandang dalam posisi perut kosong, kembali sudah kenyang. Kalau kucing, kalau udah dikasih makan orang, nggak bisa makan dia. Karena apa? Males. Nah, itulah yang disebut dengan seimbang antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Wasadidu, beristiqomahlah, berarti apapun kebaikan kita tetap lurus, menjadi orang yang istiqomah, itu disebut dengan mustaqimun. Makanya kata mustaqim itu kita baca sehari semalam minimal 17 kali. Karena itu dibaca di dalam Fatihah. Fatihah itu bagian dari rukunnya sholat. Dan di dalam Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mustaqim itu jalan orang yang istiqomah. Nah, itulah kemudian Rasulullah melanjutkan, wa'lamu, dan ketahuilah, annahu la yanjua, sesungguhnya kamu tidak akan selamat. Annahu lantan jua ahadun, tidak seorang pun akan selamat minkum, dari kamu, bi amalihi, hanya dengan amalnya saja. Jikalau seseorang hanya amal, maka amal itu tidak akan menyelamatkan kita. Kemudian sahabat bertanya, qalu, mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasul? Maka Rasulullah pun menjawab, ya, termasuk saya juga. Saya tidak akan selamat hanya dengan amal saya saja. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatin, kecuali bila Allah menyelimutiku dengan rahmatnya, minhu, daripadanya, wa fadlin, dan keutamaannya. Berarti kita hidup ini tidak hanya butuh amal saja untuk selamat di dunia ini, tapi kita butuh ridha Allah, kita butuh rahmat Allah. Maka untuk memperoleh rahmat dan ridha Allah, maka keimanan ini kita lanjutkan dengan keistiqomahan untuk melakukan kebaikan. Makanya satu ketika ada kisah begini, ada seorang hamba yang ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, hamba ini catatan amal baiknya lebih banyak. Akhirnya dia ada di depan pintu surga. Ditanya oleh malaikat, apa yang menyebabkan kamu bisa sampai di sini, hampir aja masuk surga, udah di depan pintu surga itu. Maka si hamba itu menjawab, aku ini adalah hamba Allah yang patuh dan taat, tidak pernah maksiat dari lahir sampai meninggal, sehingga amal baikku ini menjadikan aku ada di sini. Maka malaikat itu menjawab, bukan karena itu engkau masuk surga, bukan karena itu engkau ada di sini. Maka terjadilah perdebatan antara hamba Allah itu kemudian antara malaikat. Akhirnya datang malaikat untuk melerai, kemudian ditimbang rahmat Allah. Rahmat satu telinga ditimbang dari dia lahir sampai dia meninggal, kemudian ditimbang amal ibadah dia dari lahir sampai meninggal. Ternyata lebih berat rahmatnya telinga. Kenapa? Orang tuli itu akan menjadi bisu. Jadi orang bisu itu karena orang tuli, tidak bisa mendengar dan tidak ada ikhtiar untuk menjadikan pendengarannya. Maka orang ketika kehilangan pendengarannya, dia akan kehilangan separuh dari rahmat Allah yang ada di dunia ini. Maka itu berat. Rahmat telinga itu lebih berat dari amal. Tapi jalan untuk menuju rahmat adalah melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka ibadah kita, sholat kita,
sujud kita, taqarrub kita, tadarruk kita yang kita kerjakan secara istiqomah dengan melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah. Ini adalah jalan menuju rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan keutamaan Allah inilah yang kita tunggu, sehingga mudah-mudahan apapun yang kita lakukan mendatangkan kerahmatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah akan membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bimbinglah ya Allah kami untuk tetap istiqamah melaksanakan apapun yang telah Engkau perintahkan dan meninggalkan apapun yang telah Engkau larang. Bimbinglah langkah kaki kami ya Allah menuju jalan keridhaan-Mu. Bimbinglah setiap jengkal langkah kami, setiap desah nafas kami, setiap detak jantung kami senantiasa mengingat dan berzikir terhadap apapun yang Engkau rahmatkan kepada kami, sehingga lidah kami tidak pernah berhenti untuk berzikir kepadamu, tidak pernah kering dari berzikir kepadamu, senantiasa basah dengan berzikir kepadamu. Ingat akan rahmat-rahmat yang telah Engkau anugerahkan pada kami, begitu luar biasa dan begitu besar karunia-Nya sehingga kami tidak bisa menghitungnya. Karena itulah ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, syukur atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan pada kami, hingga kami mempergunakan rahmat dan anugerah-Mu itu untuk semata-mata menghambakan diri kami, mengabdikan diri kami hanya kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada rahmat dan ridha Allah buat kita semua, hingga mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan keselamatan, perlindungannya buat kita semua. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.